Oke, pemirsa yang berbahagia, kita mulai gua deh. Kang Haji kan udah enak punya pekerjaan, kok ingin jadi anggota DPR? Apa sih tujuannya menjadi anggota DPR? Nanti banyak yang kader minta ini, minta itu, banyak ini, banyak itu. Kenapa tidak fokus di pekerjaan atau ada misi lain? Kenapa Kang Haji ingin menjadi wakil rakyat? Jadi ceritanya itu memang semua serba tidak terprediksi dari awal. Tiba-tiba pemerintahan rejim ini membuat ketentuan bagi-bagi hutan. Hutan dibagi-bagi. Hutan dibagi-bagi. Hutan dibagi-bagi. Ya. Nah, hutan dibagi-bagi itu dan mengejutkan jumlahnya 1.100.000 hektar. Maksudnya gimana itu Pak Haji? Hutan itu Kan milik negara. Hutan itu dikelola negara. Tiba-tiba diserahkan ke pihak lain. Masya Allah. Yang kalau kita telusuri ujung-ujungnya pasti investor yang pegang. Contoh di Karawang. Ya. Ada beberapa orang yang dapat sertifikat, semacam sertifikat, sebetulnya bukan sertifikat itu, Ya. dengan SK Presiden segala macam. Namanya perhutanan sosial seperti itu. Tiba-tiba dikuasai satu orang. Dijadikan lokasi wisata, dicepu, diblora, kasusnya seperti itu. Jadi hanya yang dijual itu hanya rakyat. Dan totalnya kalau kita biarkan waktu itu April, saya masih ingat April 2022 ada SK Menteri Kehutanan nomor 287 tentang KHDPK. Setelah itu kita coba untuk melakukan audiensi. Audiensi itu nggak ada yang dengar. Kemudian kita koordinasi ke DPR. Kita ingin DPR ini wakil kita, wakil rakyat gitu ya. Tapi sedih saya. Sedih ya. Nanti kita cerita bagaimana. Mulai dari proses ingin ketemu wakil rakyat sampai kita ketemu pun sudah apa. Ternyata mereka itu setelah ketemu kita, mereka dibawa jalan-jalan, tanda kutip jalan-jalan ke IKN. Pulang dari IKN lupa tuh bahwa kita sudah jadi itu ya dasar Kang Haji salah satunya ya. Salah satunya itu. Kemudian kita pernah ketemu di kantor staf kepresidenan. Masya Allah, negara ini kok dikelola seperti itu. Jadi karena saya orang birokrasi gitu ya, saya tahu persis. Memang kalau misalkan dulu rejimnya SBY, jadi KSP itu banyaknya jenderal-jenderal lah. Nah sekarang kita tidak usah saya omongkan siapa sekarang ada di KSP. Nah, kan mestinya mereka mengatur negara ini kok seperti itu. Bahkan coba aja lihat banyak di podcast petinggi PDIP dengan bangga ngomong karena dia partai pemenang. Menempatkan komisaris, menempatkan direktur itu asal dia pengurus dengan gampang. Mau dibawa kemana negara ini? Nah, akhirnya saya berpendapat secara hukum secara aspirasi sudah kita sampaikan melalui demo. Kita demo berjilid-jilid sampai 3 kali demo kita, ribuan orang datang ke depan Istana Negara. Dia tidak ditanggapi. Sekali, 2 kali, 3 kali demo kita tidak ditanggapi. Kita datang ke DPR pun kalah hanya dengan mereka diajak jalan-jalan ke IKN. Itu artinya bahwa Pak Haji Maju itu ingin menampung aspirasi rakyat ya, biar langsung ditekal. Gitu ya. Jadi intinya kita terakhir katanya ada yang waktu kita ketemu sampai dengan ketemu Pak Lanyala, Ketua DPD RI. Saya punya saya punya file-filenya. Ketemu dengan beliau segala macam lah diobrolkan. Tapi kita sampai pada satu kesimpulan, coba katanya melalui jalur hukum. Prosesnya lama ya berarti. Sudah gitu kita kontak, kebetulan ada teman baik lah. Kita ketemu dengan timnya Profesor Denny Indrayana. Bahkan saya komunikasi dengan Profesor Denny Indrayana. Terus kita melakukan gugatan. Gugatan kita tuh secara hukum itu bakal diketawain orang kalau baca pasal-pasal apa yang dilanggar. Karena itu gampang banget pengcantolannya. Omnibus Law gitu turunan dari Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja itu. Harusnya kita menang mudah. Tapi ya percuma di Indonesia ini. Jadi sudah kita coba demo, sudah kita coba salurkan aspirasi ke DPR, sudah kita coba pakai jalur hukum. Semua hanya teori. Akhirnya teman-teman, gimana kalau dicoba jalur politik? Nah, akhirnya saya pada satu kesimpulan, memang harus masuk politik. Betul. Karena contoh kecil misalnya begini ya,
waktu saya kepala seksi, adzan duhur, saya cuma bisa ngajak teman-teman jadi seksi saya 9 orang. Tapi begitu saya kepala biro, 70 orang bisa saya ajak. Mantap, luar biasa. Artinya kekuasaan itu ya harus direbut. Oke, kita lanjutkan acara Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Kang Suparman.